Selamat pagi, Bapak Ibu. Selamat pagi, Bapak Ibu. Bisa kita mulai? Silakan Mbak Tina. Oke, saya izin memulai kegiatan PT ke-14. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi Bapak dan Ibu, perkenalkan saya Alvina dari Prospek Institute. Kami ucapkan selamat bergabung dalam Prospek Talk ke-14 dengan topik meningkatkan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat yang diselenggarakan oleh Prospek Institute. Sedikit informasi Bapak dan Ibu, Prospek Talk ini merupakan agenda webinar yang diselenggarakan oleh Prospek Institute sebagai wadah diskusi mengenai pengelolaan lingkungan berkelanjutan serta program pemberdayaan masyarakat. Prospek atau singkatan dari Proper and Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya. PT Arjuna Wijaya Karya adalah konsultan proper dan program-program keberlanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Baik, sebelum kita mulai Prospek Talk ke-14 pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Selesai? Terima kasih atas waktunya. Sebelum memulai acara, izinkan saya memperkenalkan dan menyapa para narasumber Prospek Talk ke-14 ini yang sudah bergabung. Yang pertama, Ibu Siti Rahmi Indahsari, Area Manager Com, Rel, dan CSR PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 3, Pelaju. Halo Bu Mimi. Sudah bergabung? Assalamualaikum. Halo, sehat ya Bu? Yang kedua, Bu Helvi Agusti, SKM MKM, dosen Prodi Kesehatan Masyarakat, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Selamat pagi Bu Helvi. Selamat pagi Mbak Vina. Assalamualaikum. Dan pada pagi hari ini, moderator dari PT yaitu Mas Arvindi Yunanda Santoso. Selamat pagi Mas Arvindi. Bagaimana? Ya, pagi. Oke, baik. Tema Prospek Talk ke-14 pada hari ini adalah meningkatkan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Sebagaimana kita tahu, program pemberdayaan masyarakat merupakan salah satu wujud tanggung jawab lingkungan dan sosial perusahaan yang ditujukan bagi masyarakat di sekitar wilayah operasional. Pemberdayaan masyarakat akan memberikan nilai lebih ketika dapat menciptakan inovasi dan mengukur suatu dampak sosial menjadi penting untuk melihat seberapa efektifnya suatu program pemberdayaan masyarakat. Baik, sebelum lebih jauh membahas tema tersebut, marilah kita simak terlebih dahulu sambutan dari Sustainability Senior Manager Prospek Institute, Ibu Karinandini Zahra Inesa. Apakah sudah bergabung? Ya, halo, selamat pagi Mbak Vina. Ya, untuk waktu dan layar kami persilahkan Bu Inesa. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Mimi dan Bu Helvi yang pada pagi hari ini berkenan bergabung pada diskusi kesehatan masyarakat melalui kegiatan-kegiatan community empowerment. Saat ini isu kesehatan merupakan salah satu dimensi kesejahteraan masyarakat yang tentu menjadi tanggung jawab kita semua untuk bersama-sama mempertahankan kelangsungan hidup untuk meningkatkan kualitas hidup generasi yang akan datang. Jadi kalau misalkan kita mau mengingat sedikit ya, sebetulnya memang saat ini banyak sekali faktor yang mempengaruhi kesehatan masyarakat. Selain kita masih mengalami masa pandemi COVID-19, isu kesehatan seperti tingginya angka kematian ibu dan bayi, prevalensi stunting, serta berbagai permasalahan kesehatan lainnya, baik menular maupun tidak menular, masih terjadi di banyak wilayah di Indonesia. Tentunya kita harus memperhatikan gaya hidup dan lingkungan, termasuk di dalamnya adalah
pelayanan kesehatan, bahkan pengetahuan dasar mengenai kecukupan gizi, serta sanitasi dan kebersihan yang menjadi prioritas dalam pengetahuan kesehatan yang baik. Jadi hari ini senang sekali kami dari Prospek Institute mengadakan webinar Prospek Talk dengan narasumber Mbak Mimi dari Kilang Pertamina International Unit 3 Pelaju, selaku Area Manager Komral dan CSR yang akan menyampaikan kontribusi-kontribusi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan kesehatan masyarakat. Serta kami juga akan meminta pendapat atau masukan dari Bu Helvi selaku dosen kesehatan masyarakat dari Universitas Ahmad Dahlan terkait dengan apa sih yang sebaiknya kita lakukan bersama, terutama dari sudut pandang akademik, untuk mendukung peningkatan kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan di Indonesia. Mungkin itu sambutan dari saya mewakili teman-teman dari Prospek Institute. Semoga diskusi kita pada pagi hari ini dapat saling menginspirasi, sehingga kita dapat membangun Indonesia yang sehat dan meningkatkan kesejahteraan untuk semua kalangan usia. Terima kasih untuk waktunya untuk ibu-ibu narasumber dan rekan-rekan sekalian. Semoga forum kita pada pagi hari ini menjadi ajang berbagi ilmu dan berbagi manfaat bagi teman-teman sekalian. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Enesa atas sambutannya. Semoga menjadi semangat bagi kita untuk menyimak Prospek Talk ke-14 pada pagi hari ini. Baik, selanjutnya saya mohon izin untuk mengambil dokumentasi. Dipersilahkan jika berkenan untuk mengaktifkan kameranya atau mungkin ingin memberi reaction, dapat dipersilahkan. Baik, kami berikan waktu untuk 1 menit untuk mengaktifkan kamera. Oke, kami mulai untuk dokumentasinya Bapak dan Ibu. Untuk layar nomor 1, kami persilahkan 3, 2, 1. Oke, baik. Lanjut ke layar nomor 2. 3, 2, 1. Dan layar terakhir, layar nomor 3. 3, 2, 1. Baik, sudah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih sudah berkenan mengaktifkan kamera untuk kami dokumentasikan. Baik, sedikit informasi, link presentasi akan kami bagikan saat diskusi dan nantinya materi presentasi akan dikirimkan melalui email bersama dengan sertifikat setelah agenda Prospek Talk selesai. Jadi kami mohon untuk Bapak Ibu mengisi link presentasi yang kami berikan di kolom chat. Baik, sesi selanjutnya yaitu langsung kepada sesi diskusi. Pada diskusi Prospek Talk ke-14 ini akan dipimpin oleh seorang moderator yaitu Mas Arvindi. Mas Arvindi merupakan lulusan dari Pembangunan Sosial dan Kesejahteraan UGM yang sekarang menjadi bagian dari RNC Prospek Institute. Mas Arvindi banyak terlibat pada penelitian seperti social mapping, stakeholder engagement, dan pernah menjadi CDO di Balikpapan. Baik, tanpa berlama-lama lagi, Mas Arvindi sudah hadir ya? Oke, baik. Mas Arvindi, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Mbak Vina atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Arvindi selaku RNC Officer Prospek Institute. Senang sekali pada pagi hari ini dapat berpartisipasi
sebagai moderator dalam acara Prospek Talk 14 yang bertema atau bertopik meningkatkan kesehatan masyarakat berbasis pemberdayaan masyarakat oleh Prospek Institute. Dalam sesi diskusi Prospek Talk 14 dengan topik meningkatkan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat, akan dipaparkan bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan perusahaan dalam meningkatkan kesehatan berbasis masyarakat, serta akan diberikan tanggapan dari perspektif akademisi. Nah, pada Prospek Talk kali ini, kita mendatangkan narasumber yang sangat berpengalaman di bidang tersebut. Ya, kita sapa para narasumber kita. Selamat pagi, Ibu Siti Rahmi Indahsari. Halo, selamat pagi Mas Arvindi. Ya, Bu. Lalu Ibu Helvi Agustin Halo, selamat pagi. SKM. Selamat pagi, Selamat pagi, Mas. Ya, Suara Ibu. saya terdengar? Terdengar, Ibu. Ya, Halo, selamat baik. pagi. Pagi-pagi, Bu. Terdengar sudah, Bu? Ya. Baik, sebelum kita mulai sharing session dan diskusi pada pagi hari ini, perkenankan saya untuk membacakan rangkaian acara pada hari ini. Pertama, yaitu penyampaian materi dari Ibu Siti Rahmi Indahsari selama 15 menit. Lalu kedua, penyampaian materi dari Ibu Helvi Agustin selama 15 menit juga. Selanjutnya, kita akan membuka sesi diskusi bersama narasumber selama 20 menit. Untuk sesi diskusi, Bapak dan Ibu dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat sesuai format yang telah dikirimkan panitia. Mengingatkan juga Bapak dan Ibu jika absensi yang dikirimkan panitia di tengah diskusi. Baik, langsung saja kita masuk pada narasumber yang pertama, yaitu Ibu Siti Rahmi Indahsari selaku Area Manager Komrel dan CSR PT Kilang Pertamina International Refinery Unit 3 Pelaju, yaitu beliau merupakan lulusan jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Pajajaran. Beliau sudah banyak memiliki pengalaman di bidang CSR sejak tahun 2010 hingga sekarang. Saat ini beliau sedang menempuh studi Magister Manajemen di Universitas Sriwijaya. Ibu Siti Rahmi saat ini menjabat sebagai Area Manager Communication Relation dan CSR PT Pertamina Kilang International Refinery Unit 3 Pelaju. Pada sesi kali ini, Ibu Siti akan menyampaikan materi tentang program pendukung percepatan penurunan stunting di Kota Palembang. Ibu Siti, apakah sudah siap, Ibu? Siap, lahir batin, Mas. Ya, baik. Tanpa berlama-lama, kepada Ibu Siti Rahmi, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih Mas Arvindi. Saya mau menyapa terlebih dahulu. Tadi ada Mbak Karina, kemudian Ibu Helvi, yang nanti juga memberikan point of view-nya, dan juga Bapak Ibu semua yang sudah hadir dalam kegiatan Prospek Talks yang edisinya ke-14 ini. Luar biasa, kami mengucapkan juga terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan kepada kami untuk berbagi terkait apa yang sudah kami lakukan untuk warga ring 1-nya Kilang Pertamina RU3 Pelaju. Baik, boleh slide saya ditayangkan. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan terlebih dahulu seperti apa organisasinya Pertamina saat ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, kilang kami ini sudah sangat tua sekali. Lahirnya tahun 1904 dan 1926. Saya yakin orang tua kita pun mungkin tidak ada yang lahirnya di tahun-tahun itu ya Bu ya, Bapak Ibu sekalian. Jadi usia yang sudah 1 abad ini benar-benar memberikan kontribusi yang luar biasa untuk masyarakat di sekitar maupun untuk wilayah secara keseluruhan Sumatera Selatan. Nah, ini adalah perjalanan kilang Refinery Unit 3 Pelaju, di mana kami juga pada tahun 2021 mendapatkan rekor muri sebagai kilang minyak tertua yang masih beroperasi. Begitu. Next slide. Dan Bapak Ibu sekalian, ini ada beberapa capaian dan keunggulan PT Kilang Pertamina International RU3 Pelaju, baik di bidang proper dan juga internasional.
pada tahun 2012 sampai 2013, kemudian 2019 sampai 2020 kami mendapatkan proper hijau, dan juga sebagai runner-up World Petroleum Council Excellent Award di Houston, USA. Dan baru-baru ini, saya baru pulang kemarin dari London, UK, kami juga mendapatkan penghargaan dari The Green International untuk community commitment kami, dan alhamdulillah sudah diakui secara internasional. Dan ada beberapa penghargaan-penghargaan lainnya yang sudah kami terima, baik dalam bentuk hak cipta, kemudian penghargaan K3, kontribusi SDGs juga, dan juga produk unggulannya Pertamina Refinery Unit 3. Next. Bapak Ibu sekalian, ini adalah 4 pilar tanggung jawab sosial lingkungan yang Pertamina saat ini sedang geluti. Yang pertama yaitu Pertamina Sehat, kemudian Pertamina Cerdas, Pertamina Hijau, dan Pertamina Berdikari, atau dikenal dengan Community Development. Next. Bapak Ibu, yang permasalahan yang kami identifikasi yang ada di sekitar wilayah Kilang Pelaju, ada beberapa item permasalahan yang kami temui, yaitu dalam bidang penanganan stunting. Namun kami pastikan bahwa pemerintah setempat juga aktif dalam menangani permasalahan ini, dan kami sebagai perusahaan atau entitas bisnis mendukung program tersebut dengan mengimplementasikan beberapa program yang berkaitan dengan kesehatan. Nah, Bapak Ibu sekalian, berdasarkan sumber dari Kemenkes Go ID, ada 3 hal yang kami temui di wilayah ring 1 kami, yaitu rendahnya pemanfaatan pekarangan menjadi lahan pertanian terpadu perkotaan. Kemudian rendahnya diversifikasi produk pendukung gizi atau untuk MPASI, dan juga pengelolaan sampah kurang baik sehingga menyebabkan drainase buruk. 3 item ini menjadi salah 3 pendukung untuk terciptanya stunting yang ada di wilayah ring 1 kami. Nah, kemudian implementasi program seperti apa yang kami lakukan di wilayah ring 1 kami? Jadi kami mulai membangun sebuah program yang kami beri nama Kampung Pangan Inovatif. Nah, dari hasil kami melakukan social mapping dan juga identifikasi potensi yang ada di wilayah ring 1 kami, terdapat lokal hero yang aktif menggaungkan pemanfaatan toga. Kemudian juga di ring 1 kami ini ada 1 wilayah yang memang menjadi ikon Kota Palembang sebagai perajin tempe tertua di Kota Palembang, yaitu usianya sudah lebih dari 50 tahun. Nah, dari implementasi Kampung Pangan Inovatif ini, ada 3 bagian yang kami sasar, yaitu mindset ibu dan ayah sebagai orang tua dari anak yang penderita stunting. Kemudian kami mencoba masuk dari sisi lingkungannya, dan juga yang ketiga adalah bagaimana cara kita mengolah makanan yang sumber-sumbernya bisa berasal dari lingkungan sekitar para orang tua, yang kita manfaatkan untuk bisa menghasilkan produk-produk pangan yang memang bisa mendukung untuk menjawab permasalahan terkait stunting. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, hasil dari implementasi Kampung Pangan Inovatif ini, alhamdulillah di wilayah ring 1 kami telah mengimplementasikan pertanian terpadu dengan pemanfaatan lahan pertanian di 11 lokasi proklim. Jadi kami membuka 280,3 hektar lahan untuk bisa dimanfaatkan sebagai tempat pertanian terpadu. Kemudian hasilnya juga ada 10 inovasi produk pangan pendukung gizi yang berasal dari tempe yang memang sebagai ikonnya ring 1 dari Kilang Pelaju.
Dan juga untuk sisi lingkungannya, intensitas banjir akibat drainase tersumbat akhirnya mulai berkurang karena masyarakat aktif turut serta dalam upaya gotong royong dalam membersihkan revitalisasi saluran yang ada di sekitar wilayah masyarakat Ring 1 kami. Nah, program Kampung Pangan Inovatif yang kami implementasikan di wilayah Ring 1 kami ini, kami menyasar melalui 4 subprogram, yaitu inovasi, diversifikasi, dan sertifikasi produk tempe. Jadi Bapak Ibu sekalian, di wilayah Ring 1 ini, kami mencoba memberikan atau merangkap perajin tempe untuk bisa menghasilkan produk-produk tempe yang lebih bervariasi. Karena kalau misalnya kita makan tempe goreng terus ya, mungkin anak-anaknya akan bosan. Jadi kami mencoba untuk bisa melakukan inovasi dan diversifikasi produk-produk tempe yang ada di perajin tempe. Kami mencoba untuk mengajarkan untuk membuat nugget dari tempe, kemudian keripik tempenya juga, macam-macam. Jadi kita siapkan tenaga ahlinya dan kita rangkul ibu-ibunya untuk bisa belajar memanfaatkan bahan baku tempe untuk dijadikan produk-produk yang lebih berkualitas. Kemudian ada juga inovasi produk MPASI dan olahan posyandu Pelaju Ulu. Nah, di sini kami juga memanggil ahli gizi yang bekerja sama dengan Puskesmas Pelaju dan juga bekerja sama dengan pihak medikal, mana MPASI dari tanaman obat keluarga. Kemudian juga kami melakukan kampanye konsumsi makanan penambah daya tahan tubuh. Kebetulan juga ada lokal hero kita yang aktif mengelola tanaman menjadi teh-teh yang memang bisa memberikan imun tubuh yang lebih baik. Salah satunya adalah teh Sambiloto dan ini juga sudah diakui oleh salah satu dokter di rumah sakit di Palembang bahwa teh ini bagus untuk daya tahan tubuh seperti yang kita hadapi dalam beberapa waktu terakhir ini, yaitu pandemi COVID-19. Kemudian juga kita mengkombinasikan tempe dengan MPASI. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain dari pengolahan makanan yang sifatnya masuk ke dalam tubuh, kita juga memperhatikan sisi lingkungan yang ada di sekitar masyarakat wilayah Ring 1 yang menurut kami juga perlu kita sasar. Seperti kami melakukan inovasi IPAL, sentra tempe, Bapak Ibu sekalian bisa bayangkan di wilayah Ring 1 pengrajin tempe ini, kalau sudah melakukan aktivitas pembuangan limbah tempe, itu kadang-kadang menimbulkan bau dan juga cukup mengganggu masyarakat di sekitar lokasi. Nah, semenjak kami melakukan inovasi IPAL, sentra tempe ini, kami melakukan pemasangan 3-5 titik IPAL, dan insya Allah tahun ini kita akan siapkan untuk IPAL komunal. Jadi sudah ada perubahan yang cukup signifikan, baik dari sisi warna limbah yang terbuang, dari baunya juga, dan juga pH yang memang diharapkan keluar dari limbah tempe itu. Dan ini cukup membuat perajin tempe merasa tenang karena sudah berkurang komplain dari masyarakat terkait limbah tempe yang dibuang oleh para perajin tempe. Kemudian kami juga melakukan replikasi teralis. Teralis ini sebuah produk inovasi yang kami implementasikan di masyarakat untuk bisa menampung air hujan. Jadi kami mengurangi penggunaan air tanah dan ini sangat membantu sekali masyarakat untuk bisa kemudian mengalirkan airnya untuk urban farming. Jadi untuk ring satunya Pertamina RO3 Pelaju ini rata-rata kampung perkotaan yang padat penduduk dengan jalan-jalan yang sempit,
sehingga lahan yang digunakan pun cukup terbatas. Selain itu juga kami bekerja sama dengan saudara kandung kami dari Commercial and Trading, CNT, untuk bisa mengimplementasikan program Pinky Movement, yaitu kami mengajak para perajin ini untuk meninggalkan LPG subsidi dan beralih ke bright gas untuk pemanfaatan gas rumah tangga. Kemudian juga kami memberikan pendampingan kepada perajin tempe untuk pembentukan kelembagaan koperasi. Tentunya ini bisa memberikan wadah yang lebih legal kepada perajin tempe untuk bisa mendapatkan beberapa sertifikat untuk pengakuan bahwa tempe yang dihasilkan memang sudah layak untuk bisa dikonsumsi. Next. Saya mau diinfokan tersisa waktu berapa menit? Ya. 5 menit lagi, Ibu. Sekitar 5 menit. Baik, saya akan lanjut ke slide berikutnya. Jadi ini ada beberapa program strategis yang sudah kami implementasikan di tahun 2021 dan akan terus berlanjut di tahun ini, 2022. Jadi masyarakat di sekitar kita ini perlu diubah mindset-nya untuk bisa memahami bahwa kita harus mencintai lingkungan, di mana kondisi saat ini adalah kita membutuhkan masyarakat yang sadar dan juga peduli bahwa permasalahan lingkungan ini adalah permasalahan bersama gitu ya. Tidak hanya pemerintah, tidak hanya perusahaan, tapi semua elemen yang ada di dalam masyarakat memberikan kontribusi yang besar. Untuk itu kami mencoba memasukkan program-program strategis yang tentunya pelaku aktifnya adalah masyarakat dan juga pemerintah setempat yang terus mendukung program-program ini untuk terus bergulir di masyarakat. Di antaranya adalah pembuatan kebun hidroponik dengan pemanfaatan lahan yang sempit, kemudian penanaman sayur, sawi, pokcoy, selada, dan tanaman-tanaman lainnya, dan juga perawatan toga melalui inovasi teralis yang tadi sudah saya sampaikan, menghemat air bersih melalui pemanfaatan penampungan air hujan, kemudian diversifikasi produk MPASI dan juga PMT, dan tadi saya sudah sampaikan ada 10 jenis olahan tempe yang kami coba ajak ibu-ibu yang ada di wilayah Ring 1 kami untuk yuk kita bikin sesuatu yang unik, menarik, yang kira-kira nanti anak-anak kita itu berkenan untuk makan gitu ya. Kalau tempe dalam bentuk utuh mungkin ada sebagian anak-anak yang berpikir bahwa makan tempe gitu ya. Kalau udah diversifikasi menjadi nugget, kemudian rendang tempe, sosis selimut tempe, kemudian pepes tempe, perkedel tempe, oseng tempe, tempe penyet, puding tempe, keripik sampai ke makanan khas Palembang pempek tempe. Ini mungkin memberikan pilihan kepada anak-anak kita untuk bisa mengkonsumsi padahal bahannya sama gitu ya, bahannya dari tempe. Kemudian ada olahan MPASI juga dari berbagai macam sayur seperti cookies toga, pai susu toga, puding toga, cake toga, dan jus hidroponik yang kesemuanya bahan bakunya berasal dari lingkungan yang ada di masyarakat itu sendiri. Kemudian kita juga memberikan pelatihan food hygiene. Bagaimana ibu-ibu ini juga harus menyadari bahwa makan untuk keluarga, untuk anak-anak perlu mendapatkan perhatian dari sisi kebersihan. Untuk itu kami juga mengundang para ahlinya untuk bisa berbagi informasi dan ilmu terkait food hygiene. Dan sebagai informasi juga Bapak Ibu sekalian, 10 jenis olahan tempe tadi sudah diversifikasi oleh ahli gizi Rumah Sakit Pertamina Pelaju. Jadi kami tidak khawatir untuk memberikan jenis-jenis olahan tempe ini kepada anak-anak yang ada di sekitar wilayah Ring 1. Boleh next?
Dan Bapak Ibu sekalian, dari hasil implementasi program Kampung Pangan Inovatif ini, kami sudah mendapatkan beberapa penghargaan, yaitu pemenuhan gizi 50 anak melalui produk PMT atau MPASI di Posyandu Melati Pelaju Ulu. Kemudian 100% ibu balita pelaju mengaplikasikan kemampuan food hygiene-nya yang telah mereka terima dari ahli. Kemudian juga Posyandu Melati mewakili Kota Palembang dalam Festival Rempah Pemprov Sumatera Selatan dan menghasilkan juara 2 Lomba Inovasi Balitbang Kota Palembang. Kemudian juga Posyandu Melati Pelaju Ulu menjadi juara Harapan 1 Hatinya PKK tingkat Kota Palembang. Dan kemudian kami juga menerima penghargaan Prokrim Madya Kementerian Lingkungan Hidup tahun 2021. Jadi Bapak Ibu sekalian, langkah-langkah yang kami lakukan ini semata-mata sebagai bentuk kepedulian kami untuk memberikan kontribusi baik dari sisi implementasi proses bisnis kami berupa inovasi tralis dan juga share kompetensi yang dimiliki oleh kami baik dari sisi lingkungan maupun dari sisi medis, dan juga kehadiran kami ini juga mencoba menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Dan juga untuk kerjasama kami dengan beberapa pihak-pihak yang memiliki kompetensi, tentunya kami memanfaatkan metode pentahelix dengan memanfaatkan kerjasama dengan beberapa elemen, yaitu dengan pemerintah. Kami mencoba untuk mendorong pemerintah membuat sebuah kebijakan, kemudian juga merangkul masyarakat untuk aktif, dan juga memberikan dukungan dalam menggali solusi stunting, terutama dari pemerintah Kecamatan Pelaju dan Dinas Kesehatan Kota Palembang. Karena kami meyakini bahwa permasalahan stunting ini harus benar-benar di-lead dari pemerintah, dan kami akan mendukung dengan serta-merta agar bisa menjawab permasalahan terkait stunting. Dan juga dari sisi akademisi, kami menggandeng universitas-universitas yang ada di Kota Palembang untuk bisa melakukan penelitian dan pengembangan untuk penanganan masalah stunting, kemudian juga mempublikasikannya ke dalam jurnal-jurnal ilmiah. Dan kami sebagai sebuah entitas bisnis juga mencoba menyusun program sesuai dengan pemerintah, mentransformasi inti kami, dan juga melakukan gerakan antisipasi stunting. Dan tentunya sebagai pihak yang aktif, masyarakat kami ajak turut serta untuk berdiskusi, dan juga memberikan dukungan keterlibatan dalam inovasi dan menggali solusi permasalahan stunting ini. Dan tentunya masyarakat juga aktif dalam mengawasi jalannya program-program yang kami implementasikan. Dan tentunya program-program ini tidak akan tersampaikan dengan masif tanpa adanya bantuan kawan-kawan kami dari sisi media. Jadi media juga memberikan kontribusi yang aktif untuk menginformasikan kondisi-kondisi kesehatan yang ada di sekitar wilayah dan juga memberikan informasi terkait apa-apa yang sudah kami lakukan. Dari kami, demikian yang dapat disampaikan. Semoga bisa memberikan pencerahan kepada Bapak Ibu sekalian. Kami juga terbuka untuk diskusi selanjutnya. Kami mengucapkan terima kasih kepada prospek. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, menarik sekali Ibu. Saya jadi penasaran, itu ada empek-empek dari tempe ya Bu ya? Iya betul Mas Arvindi. Soalnya biasanya kan saya tahunya dari ikan, gitu. Ini ada dari tempe, jadi Tahunya penasaran. mungkin tempe mendoan sama keripik ya Mas Arvindi ya? Iya, kalau di sini adanya seperti itu Mbak. Jadi penasaran aja kan. Oh ada ya ternyata empek-empek dari tempe. Iya. Tapi sangat keren sih Bu inovasinya, dan mungkin semoga bisa lebih berkembang lagi. Jika boleh saya meringkas materi yang disampaikan oleh Ibu, yaitu yang pertama adalah permasalahan di bidang stunting
itu Pertamina sangat mendukung program-program dari pemerintah dalam pengentasan stunting. Lalu masalah yang ada di sana itu adalah rendahnya pemanfaatan pekarangan lahan pertanian terpadu di perkotaan, lalu rendahnya diversifikasi produk gizi PMT atau empasi, pengelolaan sampah yang kurang baik. Lalu Pertamina hadir dengan programnya yaitu Kampung Pangan Inovatif. Itu ada sekitar 10 produk pangan pendukung gizi, lalu masyarakat juga ikut gotong royong dalam revitalisasi saluran air. Program Kampung Pangan Inovatif ini yaitu inovasi, diversifikasi, sertifikasi produk tempe untuk menjadikan produk tempe yang berkualitas. Lalu ada inovasi produk empasi dan olahan posyandu pelaju ulu. Terus replikasi literalis, pinky movement, dan kelembagaan. Lalu ada inovasi IPAL sentra tempe. Lalu setelah itu ada program strategis yang dibuat oleh Pertamina Pelaju, yaitu ada pembuatan kebun hidroponik, penanaman tanaman sayur, perawatan toga melalui inovasi tralis, menghemat air bersih melalui pemanfaatan penampungan air hujan, lalu diversifikasi produk empasi, lalu 10 jenis olahan tempe tadi, olahan empasi dan di sayur, dan memberikan pelatihan food hygiene. Lalu yang terakhir tadi sempat disinggung juga bahwa program ini juga menggandeng ada 5 unsur, yaitu pemerintah, media, masyarakat, perusahaan, dan akademisi. Ya, terima kasih. Selanjutnya nanti Bapak dan ingin bertanya bisa langsung di kolom chat yang sudah diberikan format oleh panitia. Lalu materi selanjutnya akan disampaikan oleh Ibu Helvi selaku dosen Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. Beliau merupakan lulusan S1 di Universitas Sumatera Utara dengan mengambil ilmu kesehatan masyarakat. Lalu beliau melanjutkan studinya untuk S2 di Universitas Indonesia dengan bidang ilmu promosi kesehatan. Saat ini beliau juga sudah menyelesaikan S3 di Universitas 11 Maret Surakarta. Beliau merupakan dosen Prodi Kesehatan Masyarakat di Universitas Ahmad Dahlan. Beliau juga aktif dalam melakukan publikasi, banyak tulisan beliau yang membahas tentang kesehatan masyarakat. Baik, tanpa berlama-lama kita sambut narasumber pamungkas kita kepada Ibu Helvi. Apakah sudah siap, Ibu? Ya, terima kasih Pak Arvindi. Saya izin share screen. Baik, siap. Waktu dan layar kami persilahkan. Silahkan. Sudah terlihat? Sudah ya? Sudah, Ibu. Ya. Terima kasih Mas Arvindi. Sebelumnya saya hendak menyapa dulu Ibu Ineza Karina, Mbak Alvina, Mas Arvindi, kemudian Bu Siti Rahmi yang sangat luar biasa hari ini presentasinya. Kemudian Bapak Ibu semua yang hadir dalam forum ini. Forum ini merupakan forum bagi saya sharing dan diskusi dan merupakan kegiatan pembelajaran bagi kita semua. Jadi saya belajar banyak hari ini dari Bu Mimi dan mungkin nanti dari pertanyaan-pertanyaan Bapak Ibu semua juga. Nah, kemarin saya membaca TOR dari Prospek. Saya ucapkan terima kasih banyak pada Prospek yang memberikan kesempatan saya untuk belajar hari ini. Di mana Prospek memberikan TOR bahwa saya nanti memberikan tanggapan terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan atau CSR. Nah, tetapi saya bingung juga ya karena ternyata Bu Mimi sudah sangat luar biasa dan saya yakin kalau teman-teman di CSR itu lebih canggih karena sudah sangat terbiasa di lapangan mengerjakan kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat. Nah, dari sini saya hanya memberikan point of view dari sisi keilmuan tentang kesehatan masyarakatnya. Mungkin nanti
kita mencari titik temu di mana kita bisa berkolaborasi, bermitra, sehingga kemudian kita sama-sama berkontribusi terhadap. Ya, Waalaikumsalam. Sehingga kita nanti semua bisa berkontribusi, berkolaborasi dalam upaya-upaya pemberdayaan masyarakat. Baik. Nah, ya, mungkin masih banyak teman-teman ya yang belum mengetahui mengenai kesehatan masyarakat. Artinya di kesehatan sendiri sebenarnya ada 2 rumpun ilmu kesehatan, yaitu ilmu kedokteran atau ilmu medis dan ilmu kesehatan masyarakat atau public health. Nah, kalau ilmu kedokteran itu kan sudah sangat lama, sangat tua. Sejak zaman Yunani itu sudah ada dewa-dewi yang menggambarkan profil tentang ilmu penyembuhan penyakit. Nah, tapi mungkin masih banyak masyarakat yang bertanya, ilmu kesehatan masyarakat itu ilmu apa ya? Gitu. Saya bahkan sampai kuliah pun masih bingung-bingung, ini ilmu apa ya, ilmu kesehatan masyarakat ini? Karena waktu itu masih ilmu kedokteran pencegahan fakultasnya. Nah, jika kita lihat definisi ini, ada definisi yang lebih tua sebenarnya yang diutarakan oleh Winslow, bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu adalah ilmu yang meningkatkan kesehatan, ilmu yang mencegah penyakit, ilmu yang memperpanjang usia, atau melindungi masyarakat, kesehatan masyarakat melalui upaya-upaya yang terorganisir. Tapi definisi itu dianggap terlalu sempit, sehingga diperluas bahwa ilmu kesehatan masyarakat itu merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, seni, keterampilan, moral, dan etika yang tujuan utamanya adalah untuk upaya-upaya memelihara kesehatan, meningkatkan kesehatan, memperpanjang hidup melalui tindakan kolektif, kemudian mencegah penyakit, serta berusaha untuk melakukan pemenuhan kebutuhan menyeluruh dalam kesehatan dengan menggunakan strategi pemberdayaan masyarakat untuk hidup sehat, sehingga masyarakat diharapkan bisa suatu saat menjadi lebih mandiri dalam menyelesaikan masalah-masalah kesehatannya. Nah, berangkat dari definisi tersebut, kemudian kita perlu memahami bagaimana pola pikir seorang Kesmas dan bagaimana pola kerjanya, pola kerja tim kesehatan masyarakat. Nah, ini saya ambil dari sebuah artikel Journal of Public Health. Ini adalah sebuah kerangka konsep yang menghubungkan antara faktor determinan individu, status kesehatan individu dengan lingkungan sosial dan komunitasnya atau jejaringnya. Kemudian saya contohkan begini, kita individu yang sehat maupun individu yang sakit membutuhkan lingkungan sosial untuk menjadikan kita atau komunitas kita itu menjadi lebih berdaya, menjadi lebih sehat atau promotif tadi, atau tercegah dari berbagai masalah-masalah kesehatan. Nah, misalnya ketika individu sakit, jelas dia tidak berdaya, sehingga individu tersebut membutuhkan pelayanan kesehatan, dalam hal ini tadi keilmuan kedokteran untuk menyembuhkan orang yang sakit. Tapi juga dia membutuhkan lingkungan sosial yang bisa mendukung, mensupportnya untuk bisa menjadi pulih kembali. Contohnya dalam program-program Kesmas yang ada itu adalah pendamping minum obat pada penderita TB paru. Atau untuk kita yang sehat, kita butuh lingkungan sosial juga yang mau berkontribusi. Misalnya tadi seperti adanya masyarakat yang bersedia bergotong royong membersihkan kampung, atau
adanya masyarakat yang peduli dengan perkembangan vektor nyamuk sebagai penyebar penyakit, sehingga ada yang bersedia menjadi pemantau jentik nyamuk. Jadi banyak peran-peran di lingkungan sosial yang mendukung kesehatan kita sebagai individu, baik pada saat kita dalam kondisi tidak berdaya, dalam hal ini sakit, maupun ketika kita dalam kondisi yang prima, kondisi yang sehat. Tapi orang yang sehat perlu diingat bahwa setiap orang sehat pasti punya risiko untuk mengalami sakit. Nah, perlu kita lakukan adalah mengendalikan atau mengontrol risiko itu sehingga baik diri kita maupun lingkungan kita itu berada pada kondisi yang menunjang kita untuk hidup sehat. Nah, lalu jadi di sini yang ditekankan adalah tanggung jawab kolektif kita, individu, komunitas, ya, untuk melakukan upaya-upaya perlindungan dan pencegahan penyakit. Nah, dengan demikian maka kesehatan masyarakat pasti berbasis populasi, nah, tidak berbicara individu per individu. Makanya kemudian ketika mengukur indikator status kesehatan masyarakat itu yang dihitung adalah angka-angka. Berapa angka stuntingnya, berapa angka penularan COVID-nya. Jadi berapa angka kematiannya. Jadi kemarin itu waktu COVID kan jiwa tidak hanya berbicara masalah angka, tapi Kesmas itu memang begitu. Yang dihitung dalam Kesmas adalah berapa angka kejadiannya. Jadi kita tidak berbicara mengenai basis individu per individu. Kemudian ada peran negara ini, ya, di bagian di lingkup yang paling luar adalah peran negara, ya, terhadap faktor-faktor yang mensupport kesehatan masyarakat itu menjadi lebih baik. Misalnya terkait dengan pengadaan atau penyediaan sosial ekonomi, budaya, dan lingkungan pengkondisiannya sehingga memungkinkan setiap orang untuk hidup sehat. Nah, ini ada bidang-bidang yang terdiri atas di mana kita hidup begitu ya. Jadi terutama dalam hal ini adalah lingkungan yang pengaruhi atau faktor determinan dari kesehatan kita itu ada lingkungan kerja, kemudian lingkungan sekolah atau lingkungan pendidikan, kemudian ada pertanian dan produksi pangan, tadi seperti yang diceritakan Bu Mimi. Banyak sekali tadi upaya-upaya untuk hygiene, sanitasi makanan, kemudian penganekaragaman dan lain-lain. Kemudian ada masalah pengangguran. Pengangguran ternyata merupakan faktor determinan yang sangat penting dalam kesehatan karena pengangguran berkaitan erat dengan kemiskinan. Kalau orang miskin, dah pasti tidak bisa hidup sehat. Kecuali kita berdayakan, kita bantu agar mereka punya kemampuan nanti untuk bisa menjalankan pola hidup bersih dan sehat. Kemudian ada penyediaan air bersih dan sanitasi, tadi juga sudah banyak disinggung oleh Bu Mimi. Dan tentu saja untuk bidang pelayanan kesehatan itu merupakan tanggung jawab utama, ya, bidang Kementerian Kesehatan. Serta perumahan atau pemukiman di mana ini mungkin PU ya atau tata kota dan segala macam. Jadi di sini kita lihat bahwa ini tidak mungkin dikerjakan seluruhnya oleh orang kesehatan. Jadi orang kesehatan butuh mitra agar kondisi ideal ini memang benar-benar tercapai. Nah, itulah tadi Bu Mimi sudah sebutkan tadi bahwa Bu Mimi sudah bekerja sama dengan sektor-sektor lainnya, dengan media massa, dengan pemerintah, dengan akademisi, dengan komunitas. Nah, ini sangat luar biasa menurut saya tadi yang disampaikan oleh Bu Mimi. Jadi kita untuk membangun Kesmas dengan bidang yang begitu luas itu nggak mungkin bidang kesehatan saja. Jadi kita semua mesti bekerja sama untuk menjadikan masyarakat kita itu menjadi lebih baik, menjadi lebih berdaya. Nah, disinilah makanya Kesmas itu berbasis kerja multidisiplin. Jadi kita menggunakan berbagai pendekatan sektoral, baik spesialisasi,
praktisi maupun relawan agar kemudian kita bisa mencari titik temu di mana nih kita bisa berkolaborasi untuk penanganan masalah kesehatan ini. Mungkin terkait dengan kemiskinan, terkait dengan pengangguran, terkait dengan sanitasi, dan lain-lain. Nah, jadi menurut saya highlight kita adalah di sini. Kita mencari titik temu di mana kita bisa berkolaborasi. Ternyata Kesmas sangat luas bidang yang di mana teman-teman semua bisa bekerja sama, berkolaborasi. Dengan teman-teman di pertanian, dengan teman-teman di PU, dengan teman-teman di swasta, dan ya kita pada dasarnya semua bisa bermitra. Nah, mengenai pemberdayaan masyarakat ini saya buatkan tetap karena saya mengingat saya juga meminta mahasiswa saya untuk hadir di sini agar mereka tahu bagaimana implementasi pemberdayaan masyarakat oleh perusahaan. Jadi bagaimana corporate social responsibility ternyata juga bisa menjadi mitra kita dalam upaya penanganan kesehatan. Nah, tapi highlight-nya di sini adalah bahwa kita sebagai agen eksternal, sebagai pemberdaya masyarakat, pada dasarnya hanya menstimulasi, mengkatalisasi, memfasilitasi, atau menemani komunitas dalam memperoleh kekuasaan. Kekuasaan dalam hal ini ketika masyarakat itu tidak punya daya, tidak mampu mengambil keputusan, tidak punya kepercayaan diri untuk lebih berdaya, maka kita di sini mendampingi mereka. Baik dari LSM, akademisi, dari petugas puskesmas maupun dari teman-teman CSR. Nah, kemudian dari sini juga saya ingin menggambarkan bahwa masyarakat itu seperti misalnya masyarakat itu tidak diberdayakan. Sebenarnya ketika seseorang jatuh ke sumur, kemudian ada orang lain yang ingin mengangkat tangannya, sesungguhnya tidak akan pernah berhasil naik ke atas sumur jika orang yang jatuh itu sendiri juga tidak menggunakan tenaganya sekuat mungkin untuk bisa naik ke atas sumur. Jadi tugas kita di sini dalam hal ini adalah membantu, memberikan daya ungkit pada masyarakat agar mereka termotivasi untuk mengeluarkan tenaganya sekuat mungkin untuk keluar dari permasalahan. Nah, nah ini saya ambil dari Permenkes karena bagaimanapun pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan tentu harus berlandaskan pada Kementerian Kesehatan, di mana di sini upaya-upaya tersebut kita awali mungkin dari menggerakkan masyarakat agar punya awareness, punya kesadaran untuk berubah. Jadi dengan menstimulasi mereka agar mereka tahu bahwa mereka dalam kondisi yang bermasalah, kemudian mendorong mereka agar mau berubah dan kemudian memberikan kemampuan sehingga pada akhirnya masyarakat tersebut mampu ber-PHBS dan bahkan mampu meluangkan waktunya, tenaganya, uangnya dalam kegiatan-kegiatan pengorganisasian masyarakat untuk membantu komunitasnya. Nah, arah pemberdayaan kesehatan menurut Permenkes tersebut adalah peningkatan pengetahuan karena tadi tahu, mau, dan mampu, kemudian perbaikan mutu lingkungan, perbaikan status gizi, kemudian pengorganisasian masyarakat dengan pelembagaan UKBM. Tadi juga Bu Mimi memotivasi masyarakat untuk membangun koperasi ya. Jadi kalau memang itu merupakan suatu lokal di sana, kelembagaan lokal di sana yang perlu dikembangkan, ya bisa kita mengembangkan kelembagaan lokal yang sudah ada. Kemudian pengembangan keluarga berkualitas. Tentu saja stunting adalah bagian dari permasalahan keluarga yang masih menjadi masalah hingga saat ini. Nah, ini sebenarnya di kesehatan itu ada 3 strategi utama, yaitu ABG kami kenal, istilahnya ABG itu advokasi, kemudian bina suasana itu terkait dengan penggalangan kemitraan tadi, seperti bagaimana kita
mencari titik temu sehingga kita bisa berkolaborasi untuk mewujudkan kehidupan masyarakat dengan kondisi kesehatan yang lebih baik. Kemudian peningkatan kesadaran, advokasi, penggalangan kemitraan, dan ya tadi pemanfaatan potensi berbasis lokal dan pengorganisasian masyarakat. Tapi yang paling populer itu adalah ABG, itu strategi pemberdayaan bidang kesehatan. Advokasi, bina suasana atau kemitraan, dan gerakan pemberdayaan. Nah, prinsipnya masyarakat tuh rela mereka untuk menyediakan waktunya, menyediakan tenaganya, menyisihkan uangnya, sehingga pada akhirnya mereka bisa bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah kesehatannya. Kemudian harus menekankan pada upaya pencapaian kemandirian. Jadi seperti ibu yang menyusui, suatu saat ibu itu harus berani melepaskan anaknya agar tidak terus-menerus menyusui. Jadi sampai secara bertahap, sampai umur 6 bulan, kemudian ASINya diberikan dengan tambahan makanan lain, kemudian umur 2 tahun dilepas. Jadi seperti itu juga masyarakat. Masyarakat awalnya mungkin disupport dengan sangat besar, support yang sangat besar dari sisi waktu oleh tadi kita sebagai agen eksternal, dari segi waktu, tenaga, dan mungkin biaya. Tapi kita harus berani melepaskan masyarakat sehingga mereka sampai pada tahap yang mandiri. Kemudian egaliter, partisipatif, ya, kita mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Kemudian demokrasi, berkelanjutan, nah ini yang paling penting untuk menjamin bahwa masyarakat akan meneruskan program-program yang telah kita awali dengan terus bersemangat. Nah, ini metodenya tadi sebenarnya ada banyak macam metode ya, sama seperti metode-metode pemberdayaan yang lain. Ada misalnya rural rapid appraisal, kemudian ada participative rapid appraisal. Tapi dalam kesehatan itu ada dua yang sangat khas, yaitu kombi, yaitu communication, behavior impact, ya, atau sekarang istilahnya itu adalah komunikasi perubahan perilaku. Kemudian ada PAS, yaitu participatory hygiene and sanitasi, T-nya saya lupa. Pokoknya mendorong masyarakat untuk berpartisipasi dalam hygiene dan sanitasi. Kemudian ini prinsipnya, ini mungkin bisa nanti dibaca oleh teman-teman mahasiswa saya ya, karena saya juga mengundang mahasiswa saya di sini. Nah, prosesnya tadi menekankan stimulasi, mulai dari memberitahu, membangkitkan kesadaran, kemudian memotivasi agar mereka mau, dan kemudian memampukan dengan memberikan keterampilan-keterampilan. Tujuan pemberdayaan intinya adalah memberdayakan kelembagaan, tadi misalnya terbentuknya atau berjalannya UKBM atau tadi koperasi, kemudian perbaikan usaha, perbaikan pendapatan, perbaikan lingkungan, perbaikan kehidupan, dan perbaikan masyarakat. Di mana ini kesehatan pasti merupakan dampaknya semuanya. Kalau lembaganya kuat, kalau usahanya bagus, kalau pendapatannya bagus, lingkungannya bagus, semuanya pasti akan bermuara pada peningkatan kesehatan. Nah, ini adalah lesson learn yang sangat luar biasa juga ya, di samping tadi yang sudah dilakukan oleh Pertamina. Ini saya kemarin itu sempat ke Malang, ternyata untuk melakukan upaya perubahan perilaku agar sungai di Malang itu tidak menjadi supermarket sampah, maka sebuah pabrik cat melakukan upaya community development di sana. Akhirnya kampung ini menjadi kampung wisata dan masyarakatnya bisa mandiri secara ekonomi dan sungainya bersih. Di samping itu karena kelembagaan terus dikuatkan, akhirnya masyarakatnya menjadi lebih sehat.
karena kemiskinannya juga mulai berkurang. Kemudian ada Grameen Bank dulu di Bangladesh, dan bank sampah yang juga dihasilkan di Malang itu ya, yang ada waktu itu dokter muda yang kemudian mengubah sampah ini menjadi sejenis upaya jaminan pelayanan kesehatan. Jadi masyarakat miskin yang tidak mampu membayar biaya ke dokter, maka melalui bank sampah inilah solusinya. Nah itu mungkin dari sisi keilmuannya, tapi saya ingin menanggapi sedikit mengenai stuntingnya. Ini saya ambil sebenarnya dari pembimbing saya, kebetulan waktu itu beliau kemarin-kemarin ini, Prof. Evi Marta, yang juga memberikan seminar tentang stunting. Jadi tentu karena beliau memang spesifikasinya di stunting, sementara saya sebenarnya di K3 wisata. Tapi karena Bu Mimi tadi mengenai stunting, maka saya singgung sedikit. Untuk stunting, sebenarnya sudah mulai ada penurunan masalah stunting beberapa tahun terakhir. Itu berkat kerjasama semua pihak juga ya. Dan ini menjadi target Indonesia dalam rangka pemenuhan komitmen kita dalam SDGs di tahun 2030. Nah, mungkin untuk masukan tadi, sebenarnya bukan masukan ya, Bu Mimi sudah sangat bagus tadi memaparkan bahwa Bu Mimi sudah mengintervensi dari hulu ke hilir, karena dari penyebab langsung stunting sampai ke penyebab tidak langsungnya. Penyebab langsungnya jelas asupan makanan yang kurang baik, sehingga Bu Mimi tadi banyak mengintervensi juga terkait dengan bagaimana pengolahan makanan, kemudian bagaimana higien sanitasi makanan, dan lain-lain. Tapi ternyata masalah kesehatan itu, masalah stunting itu disebabkan oleh faktor-faktor lain juga. Mungkin karena faktor diare, karena higien sanitasinya buruk. Mungkin karena faktor budaya, berarti pemahaman masyarakat mengenai gizi masih kurang baik. Kemudian ada salah-salah persepsi mengenai bahan makanan, dan lain-lain. Kemudian dari hasil penelitian ternyata di desa itu risiko stunting itu lebih tinggi 20%. Kita kaitannya dengan seperti yang kita ketahui, mungkin sumber daya manusia di desa barangkali ya, yang tingkat pendidikannya belum setinggi masyarakat di perkotaan. Kemudian status sosial yang rendah, belum lagi masalah gagal panen, bencana alam, dan akses ke sarana pelayanan kesehatan yang rendah. Nah, tadi Bu Mimi sudah banyak mengintervensi penyebab-penyebab tidak langsungnya ini, seperti penyediaan air bersih, kemudian edukasi, dan lain-lain pada masyarakat. Jadi poin pentingnya adalah integrasi gizi dalam strategi promosi kesehatan di kesehatan masyarakat itu adalah meningkatkan sistem kapasitas pemberian layanan kesehatan. Tadi sepertinya Bu Mimi juga ada menyinggung pemberdayaan, pengorganisasian masyarakat di Posyandu gitu ya. Kemudian mempromosikan kesehatan secara holistik tentang kekurangan gizi, tentang stunting, tentang wasting, tentang kekurangan gizi buruk atau kekurangan gizi mikronutrien, dan lain-lain. Kemudian kita perlu memperkuat intervensi berbasis masyarakat, karena utamanya adalah kita pemberdayaan masyarakat. Jadi mungkin dengan membantu peningkatan penyediaan air bersih, kemudian peningkatan kesadaran untuk cuci tangan pakai sabun, kemudian melindungi anak-anak dari berbagai penyakit diare dan malaria, artinya meningkatkan higien personal anak-anak, dan lain-lain. Ya, mungkin itu yang bisa saya sharing untuk kali ini. Saya kembalikan pada Mas Arvindi untuk selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Helvi sudah memberikan banyak sekali
informasi dan materi yang bisa kita dapatkan dan kita serap. Jadi itu adalah keren, Bu, kalau saya bilang. Karena saya juga baru mempelajari kesehatan masyarakat baru ini juga, jadi merasa wow gitu. Mungkin yang bisa saya ringkas yaitu kesehatan masyarakat itu juga merupakan kombinasi dari ilmu pengetahuan, keterampilan, moral, dan etika yang diarahkan dalam upaya pemenuhan kesehatan masyarakat. Nah, dalam kesehatan masyarakat juga ini ternyata membutuhkan kerjasama dari masyarakat, pemerintah, baik dunia usaha juga, mungkin perusahaan, karena tidak bisa dikerjakan oleh tim kesehatan saja. Lalu di masyarakat perlu dikembangkan juga kepedulian, yaitu tentang tahu, mau, dan mampu. Jadi itu sangat bisa dikembangkan di masyarakat agar kepedulian tentang kesehatan masyarakatnya bisa ditingkatkan. Lalu ada prinsip dari kesehatan masyarakat tadi: kesukarelaan, mandiri, kesetaraan, egaliter, partisipasi, demokrasi, keterbukaan atau akuntabilitas, lalu kebersamaan, dan selanjutnya adalah keberlanjutan. Itu adalah yang mungkin poin yang penting juga, keberlanjutan. Lalu menghargai potensi lokal dan keadilan sosial dan HAM. Lalu tadi ada sedikit data tentang stunting juga. Stunting sudah mulai ada penurunan karena adanya keterlibatan dari semua pihak. Ternyata faktor yang berhubungan dengan stunting ternyata ada banyak sekali, dari pendidikan, budaya, status sosial, dan akses pelayanan rendah. Jadi perlu ada peningkatan di aspek-aspek tersebut. Baik, Bapak Ibu semua, materi dari kedua pemateri sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi diskusi. Untuk Bapak Ibu yang ingin berdiskusi dapat menyampaikan pertanyaan melalui kolom chat. Saya akan baca pertanyaan yang sudah masuk. Baik, yang pertama nanti pertanyaan saya bacakan, nanti Ibu yang langsung menjawabnya saja, nanti langsung dijawab saja. Yang pertama, pertanyaan ditujukan kepada Ibu Helvi. Nah, dari Bapak Kiki Ahmad Fauji, asal instansi BLU LPM UKP. Pertanyaannya, bagaimana cara paling efektif untuk merubah pola hidup bersih, khususnya dalam hal mengajak masyarakat yang masih menggunakan toilet jamban atau toilet kakus yang layak, ke toilet atau kakus yang layak. Bagaimana Ibu Helvi? Mungkin bisa langsung dijawab. Baik, terima kasih Bapak Kiki Ahmad Fauzi. Kalau dalam upaya pemberdayaan, tentu kita memang harus bersabar ya. Kalau cara yang paling efektif ini kita harapkan sesegera mungkin, itu agak sulit. Tapi saya pernah punya pengalaman pengabdian kepada masyarakat di Kota Padang waktu itu, beberapa tahun yang lalu, di mana masyarakat pantai itu masih punya kebiasaan itu buang air besarnya di pantai, Bapak. Nah, sehingga hal yang kami lakukan waktu itu adalah bagaimana, ya tentu dari tahu dulu bagaimana menjadikan masyarakat itu aware dengan permasalahan bahwa buang air besar di pantai itu tidak bisa dibenarkan secara kesehatan. Kemudian selanjutnya kami menawarkan waktu itu arisan jamban. Sayangnya karena programnya itu merupakan program PBL yang tidak rutin sepanjang tahun, akhirnya ada keluhan bahwa yang pertama-tama dapat arisan jamban itu di mana ya arisan itu membeli bahan untuk leher ansanya dan semen dan segala macam, kemudian masyarakat bergotong royong. Tapi di akhir-akhir program itu, setelah saya mungkin beberapa bulan kemudian
tidak datang secara rutin lagi ke sana, katanya ada hambatan karena ada masyarakat yang curang. Jadi mungkin itu apa. Tapi solusinya kemudian kami menghubungkan masyarakat dengan pihak PT Semen Padang waktu itu. Nah, cuman sayangnya itulah kalau di akademisi itu seharusnya memang kegiatan berkelanjutan itu memang dilakukan setiap tahunnya dengan melakukan KKN atau PBL di tempat yang sama setiap tahun sampai masalahnya tuntas. Nah, cuman waktu itu ya karena beberapa belas tahun yang lalu juga kita belum menemukan strategi apa yang sifatnya pemberdayaan seperti itu, belum yang menjamin sustainability itu belum sampai ke sana. Sehingga ya mungkin ada yang sudah berubah waktu itu dengan cara arisan jamban itu, tapi banyak juga yang belum, Bapak. Jadi kita tadi mulai dari memberitahu masyarakat, kemudian memotivasi masyarakat untuk berubah. Dan tentu saja memampukannya dengan cara mengajak mereka untuk mencari cara. 26 Maret. Itu jawaban dari saya, Bapak Kiki. Tidak, tanggal 10, tanggal berapa? Maaf, itu sudah siap. Terima kasih Ibu Helvi. Bapak Kiki Ahmad Fauzi, apakah ada tanggapan lagi dari jawaban Ibu Helvi barusan? Oh baik, terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan dari Reni Kurniasari, Direktorat PP LHK PN. Pertanyaan ditujukan pada Ibu Siti Rahmi. Pertanyaannya, metode pentahelix digunakan untuk penyelesaian masalah stunting saja atau bisa digunakan hal lain? Yang pertama. Yang kedua, jurnal ilmiah apa saja? Jurnal ilmiahnya apakah bisa di-share? Sudah dipublikasi di mana saja? Terima kasih. Baik, Ibu Siti Rahmi mungkin bisa dijawab. Baik, Mas Arvindi, terima kasih. Pertanyaannya, kalau ditanya bisa digunakan untuk hal lain, tentu bisa. Kecuali mungkin permasalahan percintaan yang nggak bisa ya, karena ini melibatkan pemerintah gitu ya. Nah, kalau kita berbicara tentang bisa. Jadi metode pentahelix ini pertama kali itu diperkenalkan sama Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya pada rapat koordinasi nasional Triwulan 1 tahun 2017. Nah, secara umum kita bisa menggunakan ini untuk melakukan pemecahan permasalahan apapun. Kami pun juga sudah mulai mengimplementasikan metode ini di beberapa program yang selain kesehatan. Contohnya di program kami Mari Berkreasi, ini melibatkan masyarakat untuk bisa pemanfaatan bahan-barang bekas baik dari limbah non B3 maupun limbah rumah tangga yang ada di sekitar mereka. Ini pun kami mencoba melakukan kerjasama dengan beberapa unsur yang ada dalam metode pemecahan permasalahan seperti pentahelix. Jadi dapat kami sampaikan bahwa pemanfaatan metode ini pun bisa digunakan untuk berbagai permasalahan. Jadi nanti tinggal kita lihat saja kira-kira kontribusi apa yang kita butuhkan dari masing-masing elemen. Contoh misalnya kalau dari sisi akademisi kita butuh supportnya seperti apa. Misalnya kalau di bidang kesehatan kan bisa jadi dari sisi penelitian, kemudian program lain yang kami sedang jalankan juga saat ini adalah Kampung Siaga. Jadi kami bekerja sama dengan salah satu universitas untuk bisa menyusun kurikulum Satgas, kurikulum siaga bencana untuk anak sekolah, anak usia sekolah. Nah, kami kan tidak punya kompetensinya, tapi kami menggandeng akademisi yang memang punya kompetensi itu untuk bisa menyusun standarisasi kurikulumnya seperti apa. Dan kemudian kami akan mengajak pemerintah setempat untuk bisa mengimplementasikan
kurikulum itu di beberapa sekolah. Bagaimana dengan masyarakat? Tentunya mereka juga akan dibekali hal yang sama. Kemudian untuk media massa tentunya ini sebagai corong ke masyarakat agar lebih masif informasi yang dapat kami sampaikan dan bisa didengar oleh halayak lebih ramai, dan mudah-mudahan program-program itu bisa diimplementasikan kalau bagus di lokasi-lokasi lainnya atau diduplikasi begitu ya. Jadi silakan Mbak Reni untuk bisa memanfaatkan metode pentahelix ini untuk bisa memecahkan beberapa permasalahan yang sedang dihadapi. Kalau jurnal ilmiah saat ini kami masih dalam proses, Mbak Reni, karena ada beberapa yang masih dalam perjalanan untuk bisa dilakukan penelitian dan lain sebagainya. Insya Allah nanti kalau sudah selesai kita akan share. Itu jawaban dari kami, Mas Arvindi. Silakan. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Baik, dari Ibu Reni Kurniasari, apakah ada tanggapan Ibu? Oh, tidak ada ya. Baik, saya lanjutkan ke pertanyaan selanjutnya, yaitu pertanyaannya ini ditujukan untuk Ibu Hati dan Ibu Siti dari Bapak Anas Pramudia dari Universitas Mula Warman. Pertanyaannya adalah bagaimana cara menggait masyarakat di lapangan? Apakah hanya masyarakat yang dipilih saja atau bagaimana? Lalu kemudian jika beranjak dari niatnya masyarakat saja, program dijalankan, bagaimana masyarakat yang malu untuk berpartisipasi dalam program atau yang tidak berminat, caranya bagaimana? Terima kasih. Baik, mungkin dari Ibu Rahmi dulu mungkin, nanti baru setelah itu Ibu Elvi. Baik, bagaimana cara menggait masyarakat di lapangan? Apakah masyarakat yang dipilih saja atau bagaimana? Saya beruntung sekali punya tim CDO yang luar biasa ini, Mas Arvindi dan Bu Helvi. Saya disupport luar biasa oleh teman-teman yang dengan tulusnya bersedia turun ke lapangan, memberikan kontribusi luar biasa, yang tidak pernah lelah, walaupun kadang-kadang dicuekin sama masyarakat, kadang-kadang ada konflik juga di masyarakat, dan saya sebagai yang diamanahkan untuk memimpin, bersedia memberikan telinga terhadap permasalahan apapun yang mereka sampaikan ketika pulang dari masyarakat. Jadi kami akan coba selesaikan seperti apa permasalahan-permasalahan itu, kita carikan jalan keluarnya seperti apa. Dan kuncinya memang kita harus bisa melakukan pemetaan, social mapping. Ini adalah langkah awal yang harus kita lakukan untuk bisa melihat siapa tokoh-tokoh yang berperan aktif dalam sebuah lingkungan masyarakat. Kita akan coba masuk dari sisi situ. Karena kalau sudah tokoh yang berbicara, biasanya masyarakat akan lebih mudah mempercayai. Nah, alhamdulillahnya juga untuk pemerintah setempatnya dari Forkopimcam, yaitu dari kecamatan maupun dari kelurahan, juga satu visi dan satu misi dengan kami. Mereka benar-benar bekerja untuk masyarakat dan mencoba terus memecahkan permasalahan yang ada di masyarakat seperti apa. Nah, jadi setelah kita melakukan social mapping, kita melakukan identifikasi, kemudian kami melakukan pendekatan kepada para tokoh, kemudian masyarakatnya. Memang yang namanya tantangan itu dimanapun akan ketemu ya Bu Helvi ya. Apalagi ini masyarakat, karakternya macam-macam, pola pikirnya macam-macam. Ya kadang-kadang ada yang cuma minta cash money gitu ya. Ada juga yang memang nggak mau kerja instan, maunya udah jadi aja gitu. Banyak hal yang harus kami hadapi. Tapi kembali lagi saya percayakan kepada tim bahwa insya Allah niat yang lurus, niat yang baik, Allah akan membersamai kita dan juga akan membimbing kita menuju hal-hal yang juga hasilnya insya Allah baik. Nah, jadi memang teman-teman CDO kita ini all out ini Bu Helvi untuk bisa, karena yang kami tanamkan adalah
program ini bukan untuk kepentingan perusahaan, tapi adalah untuk menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Jadi kalau mereka punya masalah dan kita berikan solusinya, mereka akan lebih ngeh gitu. Oh iya ya, ini kan untuk kita nih. Ini permasalahannya dijawab sama kita sendiri gitu, dan kami akan support di situ. Tapi kalau kita balik, bahwa kami memaksakan program ini, itu sense-nya akan beda. Makanya tadi kami melakukan social mapping. Jadi permasalahannya kami mapping dulu nih. Ada masalah apa di masyarakat? Potensi apa yang ada di masyarakat? Kemudian kita ajak diskusi masyarakatnya. Tokoh masyarakatnya kita ajak, tokoh agamanya kita ajak. Insya Allah dengan cara-cara dan upaya seperti itu seperti membukakan jalan kepada mereka bahwa ya kalau sudah tahu ada masalah, ayo kita selesaikan sama-sama. Begitu ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, jika beranjak dari niatnya masyarakat saja, program dijalankan, bagaimana masyarakat yang malu untuk berpartisipasi dalam program atau yang tidak berminat? Nah, kalau ini biasanya kalau sudah melihat tetangganya berhasil, sudah ada role model, sudah ada contoh yang baik, biasanya suka penasaran tuh masyarakat. Kok bisa ya? Kok berhasil ya gitu ya? Nah, makanya itu kami mencoba menciptakan local hero yang ada di masyarakat. Jadi biarkan speak by data, speak by fact gitu ya. Jadi berbicara berdasarkan kenyataan dan fakta di lapangan. Dan itu sebenarnya lebih ampuh daripada kita keluar-keluar saja tanpa ada role model yang bisa kita ciptakan. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau dari Pertamina, kami sebisa mungkin menciptakan lokal hero yang memang nantinya sebagai corong, sebagai partisipan aktif dalam mengajak masyarakat untuk bisa sama-sama merasakan program yang kita create bersama ini. Jadi begitu Mas Arvindi, Bu Helvi, dan Bapak Ibu sekalian. Baik, silakan Bu Helvi kalau ada terima menambahkan. kasih. Baik, Ibu Helvi mungkin bisa menjawab Bu dari pertanyaannya. Ya, terima kasih. Bu Mimi sudah sangat berpengalaman di lapangan. Jadi menurut saya jawaban Bu Mimi sudah sangat komplit. Mungkin untuk istilah, karena ada mahasiswa saya juga di sini, saya ingin mengapakan istilah mapping pada Bu Mimi itu mungkin kalau di kampusnya analisis situasi. Jadi ya bagaimanapun kita sebelum masuk ke suatu daerah melakukan mapping atau analisis situasi untuk mengetahui tidak hanya permasalahan dari sudut pandang keilmuan kita saja, tapi juga potensi apa yang dimiliki masyarakat. Sumber daya manusia seperti apa saja di masyarakat ini yang kemudian mau kita naikkan levelnya. Karena ada masyarakat yang mereka sudah tahu, tapi kita masih berikan penyuluhan juga, nanti mereka bosan. Jadi masyarakat yang sudah tahu, mereka mungkin butuh dorongan lagi untuk mengubah kemauan mereka sehingga mau berpartisipasi. Kemudian nanti baru setelah itu, kalau mereka sudah mau nih berpartisipasi, atau tadi mungkin yang masih malu-malu, ya mungkin kita melakukan pendekatan-pendekatan yang yang organisasional begitu ya, yang maksudnya baik organisasional maupun yang personal, misalnya melalui tokoh masyarakat atau melalui struktur-struktur keorganisasian yang sudah ada di masyarakat, apakah Karang Taruna atau koperasi yang sudah ada atau UKS dan lain-lain misalnya. Jadi kemudian kalau misalnya masyarakatnya nggak ada niat misalnya, ya tadi makanya kita perlu menstimulasi. Peran kita sebagai agen eksternal adalah menstimulasi mereka agar mereka punya kesadaran. Jadi kalau dalam ilmu perilaku itu ada mulai dari meningkatkan pengetahuan, kemudian mengubah persepsi mereka menjadi persepsi yang positif, kemudian memotivasi mereka, kemudian mendorong mereka agar berniat sampai akhirnya mereka mau berpraktek. Jadi dalam ilmu perilaku sendiri itu ada rentetan-rentetan
perubahan perilaku yang perlu kita perhatikan atau perlu kita analisis situasi pada saat kita akan melakukan suatu kegiatan. Kemudian bagaimanapun harus kita akui bahwa kita bawa program ke sana gitu ya. Setidaknya ada program kesehatan nih yang mau akan kita jalankan. Tapi program kesehatan apa? Nah, itu tergantung lagi pada hasil mapping atau hasil analisis situasi terhadap masyarakat lokal tadi. Jadi ya kita memang harus akui bahwa kita bawa program gitu. Dan bagaimana kita mendorong masyarakat agar mereka punya niat ke arah sana, punya minat dan niat untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mempersuasi lah begitu. Mungkin begitu Pak Mas Arvindi. Baik, terima kasih Ibu Helmi. Dari Pak Anas Pramudia, apakah ada tanggapan? Oh ya, baik. Terima kasih. Tidak ada tanggapan dari Bapak Anas. Mungkin pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Ibu Siti Rahmi dari nama Endianto Yoga Prastia, asal instansi Universitas Gadjah Mada. Pertanyaannya, bagaimana pihak Pertamina membangun dan mengajak masyarakat untuk berubah lebih baik, khususnya dalam pengentasan stunting melalui program Kampung Pangan Inovatif? Terima kasih banyak. Monggo silahkan Ibu Rahmi. Ya, Mas Arvindi. Tadi dalam penjelasan yang sudah saya sampaikan, sudah ada beberapa program inovatif yang kami implementasikan di masyarakat gitu ya. Dan memang payung besarnya adalah Kampung Pangan Inovatif. Nah, di sini seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ada beberapa tahapan yang kami lakukan di masyarakat, baik merangkul pemerintah setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, untuk kami sama-sama melakukan identifikasi bahwa ada permasalahan apa dan kemudian potensinya apa gitu ya. Nah, di Kampung Pangan Inovatif ini, tadi saya sudah sampaikan juga bahwa ada beberapa potensi besar yang memang bisa menjadi support system yang bagus untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi contohnya kalau di kawasan Kampung Pangan Inovatif ini, ada lahan masyarakat yang sudah dijadikan toga, kemudian juga ada para perajin tempe yang memang sebagai ikonnya Kota Palembang, perajin tempe tertua di Kota Palembang, yaitu usianya lebih dari 50 tahun. Nah, dari situlah, dari potensi yang ada, kemudian permasalahan yang mereka hadapi, kami coba menyampaikan dari sisi kompetensi kami bahwa ini beberapa hal yang bisa kami lakukan. Dan kami membutuhkan partisipasi aktif daripada seluruh pihak, terutamanya masyarakat, untuk yuk kita sama-sama melakukan perubahan. Nah, membuka mindset ini adalah hal yang basic yang harus kami lakukan pendekatan seperti yang tadi Ibu Helvi cerita. Harus ada pendekatan persuasif ke masyarakat bahwa perubahan yang akan dilakukan adalah perubahan menuju yang lebih baik untuk masyarakat, gitu ya. Nah, jadi memang masyarakat ini kita coba dalam tanda kutip doktrin dengan gambaran-gambaran hal-hal yang baik kalau program ini kita implementasikan bersama. Nah, dari situ memang tentunya yang namanya tantangan, yang namanya macam-macam lah yang kami rasakan ya Bu Helvi dan Mas Arvindi, Bapak Ibu sekalian, yang namanya masyarakat merajuk pun sudah pernah kami hadapi Bu. Tapi kan bukan berarti dengan kondisi seperti itu kami akan balik kanan dan pulang ke kilang, tidak. Tapi justru itu yang menguatkan kami bahwa yuk banyak-banyak minta sama Tuhan biar dibukakan hatinya gitu ya. Bahwa yang kami lakukan ini semata-mata untuk membantu mereka menyelesaikan masalah. Nah, jadi kata kuncinya adalah permasalahan ini dari mereka, solusinya dari mereka, dan yang merasakan manfaatnya adalah mereka, masyarakat. Jadi dengan pemahaman seperti itu, mudah-mudahan biasanya kalau sifat dasar manusia itu kalau sudah menyadari bahwa permasalahan itu adanya di sekitar mereka, dan mereka yang aktif untuk mencoba menyelesaikan, insya Allah
itu bisa membuka hatinya untuk turut serta dalam implementasi program. Meskipun sekali lagi tadi saya sudah sampaikan banyak battles yang harus kami hadapi, tapi itulah yang namanya kalau ilmu-ilmu sosial itu seni ya Bu ya, Bu Elvi ya. Kita tidak bisa menghadapinya dengan eksak 1+1 sama dengan 2, bisa jadi 1+1 sama dengan 1000. Nah, jadi banyak hal yang harus kita tempuh, banyak cara yang harus kami hadapi, dan insya Allah mudah-mudahan, karena niatnya untuk kebaikan bukan untuk hal-hal yang mudarat. Seperti itu Mas Arvindi, terima kasih. Izin saya sambil minum ya. Baik, terima kasih Ibu Rahmi. Bapak Endianto, apakah ada tanggapan? Cukup, terima kasih banyak Ibu. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya dari Bapak Oki, beliau dari Pertamina Fit Jambi. Pertanyaan untuk Ibu Helvi Agustin. Pertanyaannya, jika perusahaan berkolaborasi dengan puskesmas untuk mengentaskan stunting di suatu desa, perusahaan masuk dalam bagian apa ya Bu? Dalam kesehatan masyarakatnya khususnya. Terima kasih. Terima kasih Mas Oki. Ya, kalau di puskesmas itu sebenarnya ada lima urusan pokok, yaitu penyakit, epidemiologi penyakit menular tidak menular, dan kemudian pengendalian masalah CASELING, kemudian ada promosi kesehatan, kemudian ada KIA, dan kemudian ada gizi. Nah, mungkin nanti bisa masuknya ke program gizi, Bapak. Tapi sebenarnya promosi kesehatan dan program gizi ini juga merupakan istilahnya kerjasama lintas program begitu ya. Di dalam puskesmas sendiri sebenarnya ada kerjasama lintas program. Jadi mungkin pokok utamanya merupakan tanggung jawabnya stunting, merupakan tanggung jawabnya program gizi, tapi bukan berarti program-program yang lain itu tidak berkontribusi. Nah, untuk puskesmas biasanya karena puskesmas adalah UPT, upaya pelayanan teknis kedinasan, maka segala perizinan itu melalui dinas kesehatan, Bapak. Itu, Mas Oki ya. Nah, jadi sebaiknya memang komunikasi persuratannya ke dinas kesehatan, kemudian dinas kesehatan akan berkoordinasi dan berkomunikasi lah dengan Mas Oki bagaimana langkah-langkah selanjutnya. Mungkin begitu, Mas Arvindi. Baik, Ibu. Terima kasih. Dari Bapak Oki, apakah ada tanggapan? Sepertinya tidak ada. Selanjutnya, pertanyaan ditujukan pada Ibu Mimi atau Ibu Rahmi dari Niwang Gita, asal instansi UGM. Pertanyaannya adalah bagaimana cara mengajak dan merangkul ibu-ibu menerapkan food hygiene? Mengingat dari paparan Ibu tadi sudah 100% para ibu menerapkan food hygiene. Kemudian apa saja tantangannya dalam mengajak ibu-ibu untuk menerapkan hal tersebut? Terima kasih. Baik Ibu Rahmi, bisa dijawab? Ya, terima kasih pertanyaannya. Ini Mbak Niwang Gita ya dari UGM. Bagaimana cara merangkul dan mengajak ibu-ibu? Nah, biasanya ibu-ibu ini kan paling heboh, paling semangat gitu ya. Nah, jadi kami mencoba masuk dari beberapa pintu. Yang pertama dari pintu Puskesmas Pelaju, yaitu sebagai lembaga yang paling tinggi dalam bidang kesehatan yang ada di lingkungan masyarakat. Kemudian juga kami coba masuk dari ibu-ibu PKK. Nah, tahu dari ketua PKK Kecamatan Paju, istrinya Pak Camat, yang kebetulan juga alhamdulillah kali beliau aktif dan juga mau turun ke masyarakat. Nah, dari dua unsur ini saja sebenarnya merupakan pintu yang cukup baik untuk kami mencoba memulai program-program penerapan seperti
food hygiene ini ya. Jadi dengan ketokohan dua orang ini pun bisa meyakinkan ibu-ibunya bahwa kami punya program yang baik untuk bisa diimplementasikan di kelompok masyarakat, terutama ibu-ibu. Nah, dengan keberadaan kami sebagai kilang Pertamina Pelaju, kami bekerja sama dengan Puskesmas Pelaju, kemudian juga dengan Posyandu dan juga dengan Ketua PKK, kami mengajak para ibu ini untuk belajar terkait penerapan food hygiene. Tentunya kami mencoba mengemas setiap kegiatan itu dengan hal-hal yang menarik, Bu Helvi. Ibu-ibu ini kan senang ya Bu kalau dikasih hadiah gitu ya, dikasih gimmick gitu ya. Nah, jadi kami buatkan pelatihan yang memang menarik gitu. Ada simulasi masaknya, kemudian kami juga coba berikan kompetisi di situ. Siapa-siapa yang memang sudah memenuhi standarisasi food hygiene, kita beri penghargaan. Nah, dari situ kita coba buka mindset ibu-ibu ini bahwa betapa pentingnya food hygiene ini untuk mendukung kesehatan keluarga. Jadi akhirnya matanya terbuka bahwa selama ini nggak terlalu peduli nih sama kesehatan dan kebersihan makanan gitu ya. Dan alhamdulillah keterlibatan ahli gizi dari Rumah Sakit Pertamina Pelaju juga memberikan efek yang positif. Jadi ada trust di situ antara ibu-ibu dengan kami sebagai entitas bisnis dan juga keberadaan puskesmas dan juga ketua PKK dan juga kelompok masyarakat di situ. Jadi memang seperti yang sudah pernah saya ceritakan di awal tadi, permasalahan ini itu kalau kami tangani sendiri rasanya kami terlalu sombong dan terlalu angkuh gitu ya. Kami juga membutuhkan elemen dan unsur lain yang juga punya visi dan misi yang sama dengan kami untuk bisa menjawab permasalahan yang ada di masyarakat. Demikian Mas Arvindi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Mimi sudah menjawab pertanyaan dari Mbak Niwang Gita. Dari Mbak Niwang Gita, apakah ada tanggapan? Oh, cukup baik, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya, pertanyaan ditujukan pada Ibu Siti Rahmi lagi dari Nursia Aja. Asal instansi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara Kota Ternate. Pertanyaannya, bagaimana cara mencegah stunting pada anak? Solusinya seperti apa ke depannya untuk menurunkan stunting di Indonesia? Terima kasih. Ya, sebenarnya yang lebih tepat menjawab ini sepertinya Bu Helvi ya, karena pemahamannya lebih komprehensif gitu. Kalau kami kan spesifik ke area ring 1 kami, tapi saya akan coba jawab. Seperti yang sudah saya sampaikan di awal tadi, bahwa ada 3 unsur yang harus kita penuhi. Yang pertama dari sisi makanan, kemudian dari sisi ibu atau orang tuanya, dan kemudian faktor lingkungan. Nah, 3 hal ini yang kita sentuh. Saya berkali-kali mengingatkan tim untuk tidak memberikan program sekali jadi, Bu Helvi, Mas Arvindi. Sekali jadi itu dalam arti kata gini, kami bisa saja dengan serta-merta menyiapkan makanan tambahan, kemudian kami bagikan. Kayak charity gitu ya. Tapi kan itu selesai 1 kali saja. Tidak ada pemahaman yang komprehensif dari para orang tua, lingkungan, sekitar, dan juga masyarakat terkait bahwa permasalahan stunting ini tidak hanya cuma dari sisi pemberian makanan kemudian selesai, tidak. Tapi harus ada 2 aspek lainnya yang mendukung, yaitu orang tua dan lingkungan. Bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang positif, lingkungan yang baik, dan saling mendukung. Karena kadang-kadang orang tua kan butuh circle atau support system yang juga mendukung mereka untuk bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakatnya. Kadang-kadang kalau ketemu masyarakat yang malah saling cemooh, anaknya ada yang stunting, itu rasanya sedih hati, dia tidak bisa memberikan yang terbaik untuk anaknya. Karena sibuk memikirkan perkataan tetangga-tetangga sebelah terkait anaknya. Nah, jadi dari sisi ini pun kami coba membangun bahwa masyarakat juga memiliki kontribusi yang sangat-sangat
baik gitu ya untuk melakukan pencegahan stunting ini. Jadi 3 hal tadi harus kita sentuh secara bersama. Dari sisi makanan kita mencoba masuk food hygiene, kemudian inovasi dalam diversifikasi produk, kemudian juga kita berikan pemahaman terkait sertifikasinya bahwa itu juga penting. Kemudian dari sisi lingkungan kita merangkul masyarakat untuk yuk sadar bahwa lingkungan yang kotor juga berkontribusi terhadap kesehatan masyarakat. Nah, kemudian dari sisi orang tuanya kita bukakan mindset-nya bahwa permasalahan stunting ini yaitu tadi 3 aspek tadi yang harus kita sentuh gitu ya. Jadi memang masalah stunting permasalahan besar menurut saya yang tidak bisa diselesaikan oleh salah satu pihak saja. Banyak unsur yang harus terlibat dan peduli terhadap permasalahan ini. Karena ini juga sudah jadi permasalahan dari Kementerian Kesehatan ya Bu Helvia, kalau saya tidak salah, bahwa memang pemerintah harus aktif sekali dalam mencoba memecahkan permasalahan-permasalahan stunting. PR kita pun juga banyak Bu, tidak hanya di daerah Pelaju, kami beririsan juga dengan Kabupaten Banyuasin, satu, di mana di situ juga ada kelompok stunting yang cukup besar dan kami mencoba untuk tetap terus berkomunikasi dengan pihak puskesmas dan juga elemen pemerintahnya untuk seperti apa yang bisa kita lakukan untuk bisa menjawab permasalahan stunting. Sekali lagi saya menggarisbawahi adalah permasalahan stunting adalah permasalahan besar yang harus diselesaikan oleh semua pihak. Begitu Mas Arvindi, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Rahmi, dan ini memang menurut saya memang dari Ibu Helvi mungkin cocok untuk menjawab pertanyaan ini. Jadi dari Ibu Helvi, Ibu bisa menjawab pertanyaan ini, Bu? Silahkan, Bu. Saya tambahkan ya mungkin. Iya, tambahkan. Dari sisi ini aja. Seperti yang kita ketahui penyebab stunting adalah ada penyebab langsung dan tidak langsung. Penyebab langsungnya tentu adalah asupan makanan tadi. Nah, stunting merupakan suatu hambatan pertumbuhan ya, pertumbuhan sehingga tinggi badan anak itu tidak sama dengan tinggi yang standar, yang biasanya ditetapkan oleh WHO itu ada standar tingginya. Jadi adalah kurang lebihnya gitu ya, karena orang Indonesia itu tidak mungkin sama tingginya, mungkin dengan artinya nggak mungkin semua ras itu sama tingginya. Nah, jadi ketika kita mencegah tentu kita harus tahu apa penyebabnya. Nah, penyebab inilah yang perlu kita intervensi. Nah, karena stunting pertumbuhan dan perkembangan itu pesatnya di 1000 hari pertama kelahiran, maka itu perlu dipacunya di sana di 1000 hari kelahiran pertama. Nah, lalu mungkin hal-hal yang terkait dengan 1000 kelahiran pertama ini, misalnya sebelum itu bahkan ya misalnya tadi terkait dengan ASI, pemberian ASI, kemudian tentu gizi si ibunya sendiri, karena kalau ibunya kurang gizi, ASInya juga mungkin tidak cukup baik, tidak cukup banyak volumenya. Kemudian sejak dini kalau bisa itu ketika ibu hamil itu sudah diperhatikan bagaimana kelas ibu hamilnya, bagaimana konsumsi tablet tambah darahnya, karena seperti yang kita ketahui masyarakat Indonesia itu masih sangat tinggi angka apanya ya, masalah kurang vitamin Fe-nya, kurang ya vitamin A, vitamin gizi besi. Jadi mikronutrien kita tuh masih banyak bermasalah. Dan untuk tambah darah tentu adalah gizi besi. Nah, jadi itu mungkin hal-hal yang langsung yang perlu kita intervensi. Yang tidak langsungnya tadi ya
Mungkin ada upaya-upaya perbaikan sanitasi oleh pemerintah setempat atau oleh stakeholder lah. Jadi seperti yang dikatakan oleh Bu Mimi, tidak mungkin satu unsur atau satu pihak saja yang menyelesaikan masalah stunting. Perlu melibatkan berbagai pihak. Mungkin itu tambahan saya dari Pak Arvindi. Oh ya, mungkin ini Pak Arvindi. Oh ya. Istilahnya ada konvergensi, begitu ya. Ada konvergensi program pemerintah dari pusat dengan daerah dan lokal juga, termasuk dengan unsur-unsur masyarakat. Begitu mungkin, Mas. Baik, siap. Terima kasih Ibu atas tambahannya. Mungkin dari Ibu Nursia aja, apakah ada tanggapan? Terima kasih Mas, cukup. Siap Ibu, terima kasih. Sepertinya sudah selesai pertanyaan yang kami lengkap dan diajukan oleh Bapak Ibu semua. Intinya sangat banyak ilmu yang bisa kita serap pada hari ini, dan ini juga waktu juga sudah habis, sudah selesai waktu diskusi dan prospek talk hari ini. Jadi mungkin sebelum ditutup saya akan browsing statement. Senang sekali saya dapat berpartisipasi dalam prospek top 14 ini, sangat luar biasa. Banyak sekali ilmu yang kita dapat, yang kita peroleh. Semoga ilmu yang telah disampaikan para narasumber hari ini membawa manfaat bagi kita semua, dan bagi kita juga bisa jadi lebih paham bagaimana menjaga kesehatan. Terima kasih atas kesempatannya. Segala kebaikan dan kesempurnaan datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan segala kesalahan dan kekurangan datangnya dari saya pribadi karena saya adalah manusia biasa. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan layar saya kembalikan ke Mbak Arvina. Baik, terima kasih Mas Arvindi. Kami ucapkan terima kasih kepada narasumber yang telah menyampaikan materi yang sangat luar biasa, serta Bapak Ibu audien atas diskusinya yang pada pagi sampai siang hari ini juga sangat interaktif. Terima kasih atas informasi yang disampaikan terkait meningkatkan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Boleh diberikan tepuk tangan secara virtual pada narasumber prospek talk ke-14 ini? Baik. Baik Bapak Ibu, kami mengingatkan kembali untuk mengisi daftar hadir yang sudah tersedia pada kolom chat. Menginformasikan prospek atau singkatan dari Proper dan Sustainability Partnership Center merupakan bagian dari PT Arjuna Wijaya Karya, merupakan konsultan Proper dan program-program berkelanjutan yang berorientasi pada konsep lingkungan serta pemberdayaan masyarakat yang sustainable. Selain itu, kami memiliki agenda pelatihan, Bapak Ibu. Selain PT ini, Prospek Talk, kami juga memiliki agenda pelatihan. Untuk informasi dan detail kegiatan Prospek Institute, Bapak dan Ibu dapat follow sosial media kami dengan akun IG @prospek-institute, link YouTube, dan melalui platform LinkedIn dengan username Prospek Institute. Pada bulan Juli sampai Agustus ke depan, Prospek Institute memiliki agenda pelatihan. Untuk informasi dan detail kegiatan Prospek Academy, Bapak dan Ibu dapat follow sosial media kami, yaitu @academy.prospek, dan LinkedIn dengan username Prospek Institute. Akhir kata, sekian dari rangkaian kegiatan Prospek Talk ke-14 meningkatkan kesehatan berbasis pemberdayaan masyarakat. Saya Alvina selaku MC mohon undur diri. Mohon maaf apabila ada kata kurang berkenan. Sampai bertemu dalam agenda Prospek Institute lainnya. Terima kasih, stay healthy. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pemaparan materinya. Salam, terima kasih. Terima kasih Mbak Tina. Terima kasih Bu. Sama Bu Helvi, sehat-sehat semuanya.
Bu Mimi, terima Saya izin kasih live. kepada semuanya.